Salam jumpa, Komunitas Perempuan Manggarai KPM kembali menyelenggarakan acara syukuran atas penerimaan sakramen perkawinan bagi 10 pasangan diaspora NTT yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 di Wisma Samadhi, Jakarta Timur. Menurut Ketua Umum KPM, Ibu Emiliana, acara ini adalah bagian dari program pelayanan KPM untuk menolong pasangan-pasangan yang karena satu dan lain hal mengalami kesulitan dalam mengurus perkawinan mereka sesuai dengan tata cara agama Katolik. Hal ini katanya berdampak pada pasangan-pasangan itu dan anak-anak mereka akhirnya mendapatkan kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang lainnya yang terkait dengan hak untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Kita selalu bersama. Kalau mau tahu kenapa, mungkin sangat sederhana ya. Itu berangkat dari realita bahwa banyak saudara-saudara kita diaspora Manggarai, kemudian bahkan NTT di Jabodetabek ini, yang hadir di Jabodetabek ini tanpa punya status kependudukan yang jelas. Dan yang kita fokus saat ini itu adalah mulai dari status kehidupan berkeluarga. Banyak yang sudah menikah, punya anak, tapi ternyata belum mencatatkan pernikahannya secara hukum agama, dalam hal ini agama Katolik, maupun dalam Akhirnya berdampak ke dokumen kependudukan yang lain ya. Nah, hal-hal ini kan berdampak pada hak-haknya mereka yang sebenarnya mereka bisa dapatkan baik dari gereja maupun dari pemerintah. Nah, tapi selalu mereka tidak melakukan itu, akhirnya yang menjadi hak mereka itu mereka nggak bisa akses. Sementara kan sekarang baik gereja maupun pemerintah itu banyak sekali bantuan-bantuan yang sebenarnya bisa kita akses, tapi kita sebagai penduduk, kemudian sebagai warga gereja harus melengkapi dokumen-dokumen itu. Jadi dokumen-dokumen itu sangat penting, dan kami tuh melihatnya gini kita nggak usah terlalu berpikir banyak soal bagaimana membangun masyarakat, membangun gereja. Kita mulai dari kehidupan keluarga ya, karena masa depan gereja, masa depan negara ini kan di anak-anak kita kan. Dan gimana supaya itu bisa berjalan ya, kita membangunlah keluarga yang punya dasar ya, salah satu yang sangat penting kami melihat soal dokumen-dokumen itu tadi, dokumen sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara. Jadi itu karena tidak belum menikah, akhirnya tidak punya akte perkawinan, lalu berdampak ke dokumen kependudukan yang menyebabkan bisa kehilangan hak-hak mereka juga ya. Sementara ini di perantauan. Betul. Dan kan sendiri kan maksudnya kita kan sama-sama ngalamin ya selama ini, tiba-tiba ada yang meninggal nggak jelas, kemudian kita saweran, kemudian ada yang sakit urunan untuk biaya rumah sakit, padahal kan ada BPJS. Tapi kenapa nggak ada BPJS? Karena masalah kependudukan tadi, dokumen kemudian kependudukan. Anak-anak sekolah mau masuk sekolah negeri nggak bisa karena dokumen. Jadi sebenarnya dengan mempunyai dokumen kependudukan sebagai warga gereja dan warga negara itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Terus itu kan tidak mudah ya, dari lintas paroki gitu itu tidak mudah. Nah, bagaimana caranya mengkoordinir calon-calonnya lah, mencari calon-calon sampai kemudian ikut. Gimana ini kesulitan-kesulitannya? Kebetulan kalau untuk tahun ini sebenarnya justru permintaannya itu sekarang datang dari warga diaspora kita, diaspora NTT. Untuk tahun ini sebenarnya ada dari 6 keuskupan di se-NTT. Dengan keuskupan Ruteng itu sekitar 8. Kemudian ada keuskupan Kupang, keuskupan Atambua, keuskupan Agung Ende, Maumere, dan Larantuka. Mereka tahu dari mana menurut cerita mereka? Kegiatan ini sebenarnya kita mau bilang kegiatan karena ini bukan program kerja, ini sebenarnya lebih ke asik sosial. Ternyata ini cukup menyebar banyak di beberapa komunitas. Itu mereka tahu dari situ. Nah, jadi emang tantangannya itu yang pertama itu adalah mendapatkan dokumen-dokumen dari gereja asal, paroki asal. Nah, kemudian bagaimana dukungan dari paroki-paroki domisili mereka saat ini di Jabodetabek. Challenge tantangannya itu adalah di paroki domisili ini anak-anak ini kan nggak aktif.
karena Mereka tempat tinggal sekarang ya. Oke. Kenapa? Ada banyak hal, karena keterbatasan ekonomi. Mereka kerja sebagai security yang harus kerja sisipan. Iya, nggak bisa Kemudian ikut kegiatan. banyak hal. Dan terus terang tantangan terbesar itu adalah penerimaan sekretariat gereja itu juga cukup menjadi tantangan tersendiri. Ya gimana mereka kurang welcome. Sesungguhnya mereka punya kerinduan untuk nyelesain. Hanya memang ada banyak tantangan yang membuat anak-anak ini minder. Nah, disitulah kami sebagai ibu-ibu lah ya masuk membantu mengurus itu. Ya kemudian kita coba menghubungkan berbagai pihak stakeholder yang kira-kira bisa membantu. Dan puji Tuhan dukungan dari Romo Yus sebagai direktur pusat pastoral Samadhi itu luar biasa. Oh gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa kerjasama dengan inilah Romo Yus gitu ya. Kemudian disupport juga oleh paroki-paroki sekarang ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti sekretariat paroki pun bisa lebih welcome ya. Iya, dengan kegiatan ini kita juga pengen seperti tadi saya bilang ya. Kita pengen anak-anak kita diaspora NTT yang butuh untuk membereskan status perkawinannya, itu silakan datang ke sekretariat paroki masing-masing. Nggak usah takut, karena paroki punya kewajiban untuk membantu. Artinya apabila mereka ada kendala, bisa ya berkonsultasi dengan KPM ya, bagaimana tindak lanjutnya ya. Iya, betul. Kemudian apa sarannya ke depan terkait dengan para diaspora yang mungkin punya keluarga, punya permasalahan yang sama, apa sarannya? Ya tadi seperti saya bilang sih nggak usah takut, apapun keadaan kalian membereskan status pernikahan baik secara hukum gereja Katolik itu sangat penting supaya bisa setelah itu diurus status pernikahan secara hukum negara. Terus terang kami juga udah mendekati Kebanspol DKI untuk membantu pengurusan mereka ini dari segi dokumen. Ya. Saya bilang waktu itu ke Pemprov DKI, kita warga diaspora NTT hadir di tanah Jabodetabek, kita nggak pengen jadi beban. Kalau bisa kita juga ikut berkontribusi. Ya mulailah dari hal-hal sederhana. Prinsipnya apa ya? Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang luar biasa. Tentunya hal begitu kan tidak bisa mereka jalanin ya. Betul. Sulitlah mereka jalanin sendiri, jadi perlu didorong ya oleh berbagai pihak ya. Dan sekarang ini KPM turun membantu. Oke, terima kasih Emi ya, Ketua KPM Komunitas Perempuan Manggarai. Terima kasih Kak Elizabeth dan semua CKL yang selalu mendukung kami. Terima kasih banyak. Peristiwa luar biasa. Saya sendiri baru pertama kali mengalami peristiwa. Saya percaya ini adalah jawaban dari doa dan harapan adik-adik saya. Doa ingin hidup keluarga dalam terang Yesus Kristus. Sebagaimana yang dijanjikan dalam sakramen pernikahan. Adik-adik sudah menjalani hidup berkeluarga. Ada yang 1 tahun mungkin, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Tetapi hari ini adik-adik semua mendapat penguatan untuk perjalanan panjang hidup cinta berkeluarga. Jauh sepanjang usia Anda semua. Sebagaimana yang dijanjikan dalam janji pernikahan. Juga ini jalan pendakian menuju kesempurnaan cinta. Tidak ada cinta yang langsung didapat di awal. Cinta harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu butuh daya tahan, butuh kekuatan, butuh saling menghormati, butuh doa di antara kita, butuh sikap adil dan tanggung jawab, butuh banyak hal. Khotbah Romo tadi luar biasa. Kami dari pengurus Kamara mendapat kesempatan pada kesempatan ini. Pertama ingin mengatakan selamat kepada saudara-saudara, mungkin dari segi usia adalah usia adik atau anak-anak saya. Selamat berbahagia. Jalani hidup keluarga dengan penuh doa dan ketekunan. Yang kedua, terima kasih kepada komunitas wanita perempuan Manggarai. Saya tahu mereka berjuang susah payah melakukan ini juga dengan penuh cinta.
merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik adalah bagian dari yang kami rasakan. Mereka mewakili apa yang kita rasakan, bahwa hidup berkeluarga hendaknya hidup dalam terang Kristus. Yang ketiga, kami juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Romo, khususnya pimpinan Samadi, khususnya Romo Yus. Romo Yus, sekali lagi terima kasih. Bukan saja tempat ini yang diberikan kesempatan oleh Romo Yus, tetapi dari jauh kami sudah dengar pendampingan Romo Yus luar biasa. Mendampingi panitia, mendampingi calon pengantin luar biasa, sekaligus memberi penguatan. Hal-hal seperti ini baik, tentu kita memberikan sekali lagi aplaus untuk Romo Yus. Tapi Romo Yusnya ada? Belum ada? Oh, karena saya juga pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan cindera mata kepada Romo Yus. Untuk mewakili Romo Yus, mohon Romo Edi maju ke depan. Pada kesempatan ini keluarga besar Manggarai juga mewakili para peserta nikah masa tahun 2023 dan tahun ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Romo Justinus Ardianto Projo atas dukungan penuh dan pelayanan beliau yang luar biasa bagi pelaksanaan pernikahan masal yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2025 ini. Ini kenangan dari ikatan keluarga Manggarai IKAR dan juga dari KPM. Romo Edi sampaikan, katakan kepada Romo, ini tanda hormat kami dalam bahasa Manggarai, kian dan nekali jangan tobat untuk acara-acara seperti ini. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tercecer dan belum tersentuh dengan apa yang mereka niatkan untuk hidup dalam terang Kristus dalam kehidupan keluarga. Apa perasaannya? Perasaan kami sangat bahagia dan lega juga. Akhirnya kami bisa menerima sakramen perkawinan hari ini, karena kami selama ini sangat merindukan akan hal itu. Oh gitu ya. Berapa lama memang? Maksudnya mengurus berapa lama? Kami mengurus, kalau kami berdua Atau kepingin lah maksudnya untuk menyelesaikan berapa lama? mengurusnya seharusnya dari tahun 2023, tapi kami gagal karena biaya juga. Oh biaya. Akhirnya kemarin nemu nomor panitianya, makanya kita daftar ikut itu nikah ini. Bagaimana perasaannya setelah tadi sudah berlangsung? Luar biasa. Lega, bahagia, terharu, pokoknya terharu perasaan. Bisa menerima, Bisa menerima komuni lagi. Kalau masnya asal dari mana? Kalau saya dari Jawa, Jawanya mana? Purbalingga. Purbalingga. Kalau lu? Kalau aku Cibal. Cibal. Oh, jadi ini dari Purbalingga Cibal ya? Iya. Nyebrang pulau. Iya. Ini agak jarang nih. Terus harapannya ke depan ya, maksudnya mungkin kan ada yang lain yang punya pengalaman yang sama. Apa harapannya? Harapan kami semoga program dari Ibu KPM berjalan terus, nggak cukup sampai hari ini. Pokoknya biar teman-teman kami yang lain juga bisa merasakan apa yang kami rasakan hari ini. Iya. Tambah lagi kan 6 yang belum selesai kan, syukur-syukur tahun ini juga Bisa menerima itu juga ya. Iya.
Terus rencana ke depan setelah ini gitu kan, rencana ke depannya gimana? Rencana kedepannya karena Gimana kan terhadap keluarga? tadi udah dihimbau sama Romo ya, mungkin lebih mendekatkan diri ke gereja, ke Ya, ketua lingkungan, kegiatan. iya lebih rajin lagi untuk ke gereja. Memang di paroki mana? Di daerah mana? Oh, kami daerah Pasar Minggu. Oh, Pasar Keluarga Minggu. Kudus. Oh, jadi nanti punya komitmen lah mau aktif di lingkungan Iya, ya. betul betul. Ya. Iya. Oke, sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun Ya. Oke, terima kasih. Ya. Siapa? Aku Sofi. Sofi. Iya. Justinus